Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Isi hati terdalam dia yang ingin kembali padamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sepertinya ada sesuatu yang sedang mengganjal di dalam pikiran dan hati seseorang ini, sesuatu yang begitu kuat dan membebani pikirannya, yang membuat dirinya merasa tidak nyaman, gelisah, dan terus-menerus dihantui oleh perasaan yang mengganggu batinnya. Rasa tidak tenang itu semakin terasa seiring berjalannya waktu, dan semakin kuat, seolah ada beban berat yang menggantung di hatinya. Dan tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Meskipun dia berusaha keras untuk mengabaikan atau menyibukkan diri dengan berbagai hal lain, perasaan tersebut tetap muncul kembali. Seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya, tidak peduli seberapa keras ia berusaha untuk berpaling darinya. Setiap kali dia berusaha untuk fokus pada pekerjaan, hobi, atau hal-hal lain dalam hidupnya, perasaan yang mengganjal itu selalu datang kembali, mengingatkan dirinya akan sesuatu yang belum selesai, yang masih mengusik hati dan pikirannya. Sesuatu yang sangat besar yang tampaknya belum bisa ia lepaskan begitu saja dari hidupnya. Hal ini tampaknya bukan sekadar perasaan atau ketegangan sementara yang bisa dia atasi dengan mudah. Sebaliknya, perasaan ini begitu kuat dan mendalam, seakan-akan berakar dalam dirinya, dan terus-menerus menariknya untuk memikirkan sesuatu yang belum ia selesaikan. Mungkin dia sudah mencoba untuk menenangkan dirinya dengan berbagai cara. Berbicara dengan teman-temannya, berusaha untuk lebih fokus pada pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Bahkan mencoba untuk melupakan masalah ini sementara waktu. Namun, semakin ia mencoba untuk menghindar, semakin perasaan itu hadir kembali dalam bentuk yang lebih jelas. Semakin ia merasa perasaan itu tidak bisa lagi diabaikan. Dan semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dihadapi, suatu kenyataan yang tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Pada titik tertentu, dia mulai menyadari bahwa perasaan yang mengganjal itu mungkin terkait dengan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang telah lama ada dalam dirinya tetapi belum benar-benar dia hadapi atau pahami. Dan setelah sekian lama, perasaan itu mulai tumbuh, semakin kuat dan semakin jelas, seolah-olah tidak bisa lagi dipendam atau diabaikan begitu saja. Sesuatu yang telah lama terpendam dalam dirinya, kini mulai mengusik dirinya dengan cara yang sangat nyata, membawa kenangan-kenangan masa lalu, dan membuatnya terjebak dalam perasaan bersalah, penyesalan, dan rasa tidak nyaman yang begitu kuat. Sesuatu yang selama ini mungkin hanya dianggapnya sebagai perasaan kecil yang bisa dibiarkan begitu saja. Ternyata kini menjadi pusat perhatiannya, menjadi hal yang terus mengganggunya, dan membuatnya merasa tidak bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya. Perasaan itu mungkin adalah sesuatu yang telah muncul sejak pertama kali ia mengenal kamu. Sejak pertama kali dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hubungan kalian. Perasaan yang mungkin pada awalnya dia coba untuk abaikan, namun semakin lama semakin besar, semakin kuat, dan semakin tak bisa ditahan lagi. Mungkin pada saat itu, dia merasa tidak perlu terlalu memikirkan perasaan tersebut, berpikir bahwa hubungan kalian akan tetap berjalan dengan baik meskipun perasaan itu ada, meskipun dia tidak sepenuhnya mengakui atau menerima perasaan itu. Namun saat ini, setelah semua yang terjadi, dia mulai menyadari bahwa perasaan itu sangat berkaitan erat dengan kamu. Perasaan yang tidak hanya sekadar sebuah ikatan emosional yang dangkal, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, yang semakin jelas dan tidak bisa lagi dihindari. Mungkin perasaan itu berkaitan dengan kenyataan bahwa selama ini dia telah membuat keputusan-keputusan yang akhirnya membuat kamu merasa terluka, merasa tidak dihargai, dan merasa seolah-olah kamu bukanlah prioritas dalam hidupnya. Pada suatu titik, mungkin dia tidak terlalu sadar, atau bahkan tidak memikirkan dampak dari tindakannya yang mengabaikan kamu, yang tidak memberi perhatian pada perasaanmu, yang seringkali membuatmu merasa sendirian, meskipun kalian seharusnya saling berbagi waktu dan perhatian. Dia mungkin terlalu fokus pada dirinya sendiri, pada dunia dan masalah-masalahnya,
hingga dia melupakan bahwa hubungan itu harus dijaga dengan usaha yang sama besar dari kedua belah pihak. Mungkin dia tidak terlalu memperhatikan bahwa setiap kali dia mengabaikanmu, setiap kali dia tidak menunjukkan bahwa kamu berarti baginya, itu perlahan-lahan menciptakan jarak di antara kalian. Hal-hal kecil yang menurutnya tidak penting, seperti tidak memberi perhatian ketika kamu membutuhkan dukungan, tidak mendengarkan ketika kamu ingin berbicara tentang perasaanmu, atau bahkan tidak menghargai waktu bersama, ternyata menambah luka yang dalam di hatimu, yang semakin hari semakin terasa. Dulu, mungkin dia berpikir bahwa kamu akan selalu berada di sana, menunggunya, memahami bahwa dia sibuk atau sedang menghadapi masalah lainnya. Namun tanpa disadari, setiap tindakan itu perlahan mengikis fondasi hubungan kalian. Dan meskipun waktu terus berjalan, meskipun dia merasa bahwa dia bisa mengabaikan perasaan itu, akhirnya dia mulai sadar bahwa perasaanmu bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Dan bahwa segala kelalaian dan sikap tidak peduli itu telah membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang dia duga. Saat ini, dia mulai merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya setiap kali dia teringat pada kamu, pada semua hal yang telah terjadi, pada semua kesalahan yang telah dia buat tanpa sadar. Betapa banyak hal yang telah dia lakukan yang menyakiti kamu. Betapa banyak kata-kata yang mungkin terlontar begitu saja tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Betapa seringnya dia mengabaikan kebutuhan emosionalmu, yang sebenarnya sangat penting dalam sebuah hubungan. Dia mungkin merasa sangat buruk tentang dirinya sendiri, merasa bahwa dia telah mengecewakanmu, dan tidak memberikan perhatian yang seharusnya. Setiap kali dia mengenang masa lalu, setiap kali dia mengingat bagaimana dia memperlakukanmu, dia merasa semakin buruk, semakin menyesal, dan semakin merasa bersalah, karena tahu bahwa dia telah merusak hubungan yang begitu indah dan penuh potensi. Saat-saat kebodohannya dan ketidakpeduliannya sekarang muncul kembali, menghantui pikirannya dan semakin membuatnya merasa tertekan. Ada juga kenyataan pahit lainnya yang semakin menggerogoti hatinya, yaitu bahwa mungkin dia juga telah menghadirkan orang lain ke dalam hubungan kalian. Sebuah keputusan yang pada saat itu tampaknya tidak terlalu penting atau bahkan bisa diterima. Namun sekarang, dia mulai sadar betapa besar dampaknya terhadap hubungan yang kalian miliki. Kehadiran orang tersebut mungkin tanpa disadari, telah merusak kepercayaan yang seharusnya ada di antara kalian, menciptakan ketidakpastian, keraguan, dan bahkan luka dalam hubungan yang seharusnya penuh dengan kebersamaan dan perhatian. Dia mungkin merasa bahwa itu adalah keputusan yang tidak begitu penting. Namun saat dia merenung, dia menyadari bahwa kehadiran orang ketiga itu telah merusak banyak hal, dan semakin membuat hubungan itu menjadi lebih rumit dan sulit untuk dipulihkan. Sekarang, setelah waktu berlalu, dia merasa semakin menyesal, semakin merasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan telah membuat kamu merasa terluka dan tidak dihargai. Perasaan bersalah yang begitu dalam terus menghantui dirinya. Setiap kali dia teringat pada kamu, setiap kali dia mengingat semua kesalahan yang telah dia buat. Dia ingin kembali, ingin memperbaiki semuanya, ingin meminta maaf dengan sepenuh hati, namun dia juga tahu bahwa kata-kata maaf saja tidak cukup. Dia tahu bahwa tindakan yang lebih nyata, lebih tulus, dan lebih bertanggung jawab diperlukan untuk bisa memperbaiki segalanya. Namun, meskipun begitu, ada hal-hal yang masih harus dia selesaikan terlebih dahulu dalam hidupnya sebelum dia bisa kembali dengan hati yang bersih dan tanpa ada penyesalan lagi. Ada urusan yang harus dia tangani, baik itu dengan dirinya sendiri atau dengan aspek lain dalam hidupnya yang belum selesai. Mungkin ada luka dalam dirinya yang harus dia sembuhkan, perasaan-perasaan yang belum ia hadapi, atau masalah-masalah lain yang harus dia selesaikan agar dia bisa kembali dengan penuh niat baik. Meskipun demikian, dia yakin bahwa pada akhirnya dia akan kembali kepada kamu. Mungkin tidak dalam waktu dekat, karena dia menyadari bahwa ada banyak hal yang harus dia atasi terlebih dahulu. Namun dia tahu bahwa suatu saat nanti, dia akan menemukan cara untuk kembali dan memperbaiki semuanya. Dia percaya bahwa dia akan datang kembali dengan hati yang tulus.
siap untuk meminta maaf dan berusaha untuk memperbaiki hubungan yang pernah ada di antara kalian. Dan meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah, dia yakin bahwa dia akan menemukan jalan kembali. Dan kali ini dia tidak akan pernah membiarkan kamu pergi lagi. Untuk cirinya, mungkin dia yang menyesal dan ingin kembali lagi kepada kamu adalah dia yang memiliki penampilan yang menarik, namun terkadang tampak terlalu tertutup. Mungkin wajahnya seringkali terlihat serius atau merenung, dengan ekspresi yang susah terbaca, seakan ada banyak hal yang sedang dipikirkannya. Ada sisi yang tampak kuat, tetapi juga ada ketegangan yang terkadang tercermin dari sikap atau gerakannya. Tubuhnya bisa saja tegap atau berpostur fisik yang menonjolkan kekuatan, namun di balik itu semua ada aura yang tampaknya menyimpan ketidaknyamanan atau kegelisahan. Meskipun demikian, dia tetap memiliki daya tarik tersendiri, dengan pesona yang seringkali sulit dijelaskan. Secara fisik, dia bisa tampak misterius, seseorang yang penuh rahasia, dan jarang memperlihatkan sisi rentannya. Meskipun sebenarnya dia sangat peduli, hanya saja cara dia mengekspresikan perasaan seringkali membingungkan bagi orang lain. Karakter positifnya adalah dia seseorang yang penuh tekad dan berkomitmen ketika telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ketika dia memilih untuk bertindak, dia melakukannya dengan perhatian dan dedikasi penuh. Ada sisi percaya diri dalam dirinya yang membuatnya tampak tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan hidup. Dia seringkali berjuang keras untuk mencapai tujuannya dan tidak takut menghadapi kesulitan. Namun, di sisi negatifnya, dia juga bisa terlalu keras kepala atau merasa bahwa dia bisa mengatasi segala masalah seorang diri tanpa bantuan orang lain. Kadang, dia terlalu menahan diri dan tidak ingin terlihat rapuh atau lemah. Hal ini bisa membuatnya terkesan tidak peduli atau bahkan acuh tak acuh. Padahal sebenarnya dia sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari orang-orang terdekatnya. Dalam situasi tertentu, dia bisa menghindari perasaan atau masalah yang berat, seolah-olah dengan mengabaikan itu, ia bisa melarikan diri dari kenyataan. Kemungkinan zodiaknya bisa jadi adalah seorang Leo, yang dikenal dengan karakternya yang penuh percaya diri, kuat, dan suka menjadi pusat perhatian. Di balik semua itu, seorang Leo seringkali memiliki kebutuhan emosional yang besar, dan sangat mendambakan pengakuan serta perhatian. Mungkin dia juga seorang Scorpio, dengan kedalaman emosional yang sangat kuat dan kecenderungan untuk menghadapi perasaan yang rumit atau menyakitkan. Tetapi, begitu dia menyadari kesalahan, dia tidak akan ragu untuk kembali dan memperbaikinya. Scorpio juga dikenal dengan intensitasnya dalam hubungan, yang membuat mereka terkadang terjebak dalam dinamika yang rumit dan penuh emosi. Selain itu, dia bisa juga seorang Virgo, yang sangat memperhatikan detail dan cenderung terjebak dalam analisis mendalam. Sering merasa perlu untuk memperbaiki segala sesuatu yang terasa kurang atau tidak sesuai dengan keinginannya, namun mereka bisa juga sangat introvert dan merasa kesulitan untuk berbagi perasaan atau membuka diri. Dua zodiak lainnya yang mungkin relevan adalah Capricorn dan Aquarius. Capricorn adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab, berorientasi pada tujuan, dan berfokus pada pencapaian jangka panjang. Namun mereka juga bisa menjadi sangat terstruktur, terkadang mengabaikan aspek emosional dalam hubungan. Mereka mungkin terlalu terfokus pada karier atau tanggung jawab lain, sehingga lupa untuk memberi perhatian lebih pada orang yang mereka sayangi. Walau begitu, ketika mereka merasa telah membuat kesalahan, mereka akan bekerja keras untuk memperbaiki hubungan tersebut. Sementara itu, Aquarius dikenal dengan pemikirannya yang bebas dan cenderung jauh dari norma konvensional. Mereka mungkin tampak dingin atau terlalu rasional dalam menghadapi hubungan. Namun, di balik kecenderungannya untuk berpikir logis, ada perasaan yang sangat mendalam yang seringkali sulit mereka ungkapkan. Jika Aquarius merasa telah mengecewakan orang yang mereka sayangi, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Meskipun mereka tidak selalu tahu cara terbaik untuk mengekspresikan penyesalan mereka. Di balik karakter kuat dan terkadang sulit dipahami ini, satu hal yang pasti adalah bahwa ketika dia mulai menyadari kesalahannya, dia akan berusaha untuk memperbaiki semuanya.
Meskipun mungkin tidak mudah baginya untuk mengungkapkan perasaannya atau untuk membuka diri sepenuhnya, dia akan mencari cara untuk kembali dan menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki hubungan yang pernah ada. Perjalanan untuk kembali mungkin penuh dengan rintangan, tetapi dia percaya bahwa pada akhirnya, dia akan menemukan jalan untuk datang kembali kepada kamu dengan niat yang lebih tulus dan dengan harapan untuk membangun sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.